Sobat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar. Kembali lagi di acara Basang, bincang-bincang santai khasnya KPBC Makassar. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang apa? Nah, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Istimewa ini istilahnya pakai telur. Ya, ada senior saya yang sangat saya panutin, yaitu Pak Haji sendiri. Coba Pak Haji perkenalkan diri, latar belakang pendidikannya apa, dan umurnya kalau boleh tahu. Oke, sahabat Maraga, sahabat Bea Cukai Makassar. Ya, betul. Nama saya simpel sih, namanya Zainal. Biasa dipanggil Jetli. Ini inisial ya? Iya, inisial. Jetli. Kalau latar pendidikannya Pak Haji? Saya dari Prodip 3 khusus pelayaran. Oh, berarti lulusan Iya, pelayaran ini? Lulusan pelayaran. Oke. Umurnya sih masih muda. Berapa? 17? 17 tahun. 17 tahun. Jadi Pak Haji, kan tadi latar pendidikannya ini pelaut ya? Iya, Jadi dasarnya pelaut dulu sebelum masuk Bea Cukai, atau langsung masuk Bea Cukai langsung melaut atau bagaimana? Awalnya sih melaut dulu. Melaut, jadi pelaut ya? Pelaut dulu, baru Ya. masuk Bea Cukai. Kenapa masuk Bea Cukai? Awalnya sih karena sering diperiksa sama petugas Bea Cukai. Oh, berarti awalnya petugas Bea Cukai sering meriksa dulu waktu bawa kapal ya? Iya, waktu bawa kapal. Oke. Sering Lalu, dibuat Pak Haji? checking sama petugas dari custom. Ya. Dan dari situlah akhirnya timbul niat, wah enak juga nih jadi petugas. Tinggal periksa sana, periksa sini. Jadi dari situ awalnya baru masuk. Gitu Pak Haji. Kalau untuk pertama kali nih, patroli lautnya itu di Bea Cukainya ya? Bagaimana? Kalau melautnya sendiri sih udah lama. Sudah lama pasti. Cuma mengenal patroli laut ya waktu masuk Bea Cukai. Oh, berarti Iya. istilahnya. Penempatan pertamanya waktu itu di PSO Pantoloan di Pantoloan, ya. Sulawesi Tengah. Oh, Selama kurang lebih 12 tahun saya mengabdi di sana. 12 tahun di Pantoloan? 12 tahun. Waduh, banyak banget ini pengalamannya berarti ini. Nah, untuk patroli laut pertama kali apa sih yang disiapkan Pak Haji? Kalau untuk patroli laut sendiri sih beda dengan kita membawa kapal niaga. Ya. Kalau kapal niaga itu kan identik dengan SOP-nya monoton begitu-begitu Iya, saja. iya. Oke. Nah, kalau patroli laut itu dibutuhkan disiplin yang tinggi, konsentrasi yang tinggi, dan SOP dan aturan yang sangat ketat digunakan untuk melakukan patroli laut. Aturan ketat ini maksudnya harus pakai surat tugas atau bagaimana? Atau bagaimana Benar. Pak Haji? Jadi sebelum kita melaksanakan tugas, kita siapkan dulu sarana dan prasarana. Dan yang sarana prasarana ini termasuk kapalnya sendiri, fasilitasnya, sarananya, dan timnya. Timnya ya. Nah, kalau sarananya itu kapal sendiri harus layak laut. Terus kapal ini sebelum diberangkatkan harus dibekali dengan surat tugas, namanya SPB, surat perintah berlayar. Dan satu lagi surat tugas patroli. Nah, surat tugas patroli ini membackup yaitu untuk penggunaan senjata api. Wah, jadi pakai senjata juga ya? Pakai dong. Kenapa tuh Pak Haji? Harus dilengkapin kayak gitu? Ya sebenarnya sih menggunakannya itu prosedurnya sangat ketat. Tapi karena kita ini aparatur sipil negara dan pekerjaannya membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan bahaya yang besar, jadi kita dibekali dengan senjata api untuk membekap petugas-petugas yang lagi berdinas. Ya Pak Haji, ya tentang prosedur keamanan kan sudah tadi membawa senjata ya. Nah, sekarang saya tanyakan tentang makanan nih Pak Haji. Kan tadi Pak Haji bilang patroli laut ya. Patroli laut tadi yang sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai bulanan. Iya. Kalau untuk makanan sendiri itu disiapkan kayak alat tentara dikalengin atau mancing di laut atau bagaimana ini Pak Haji? Ya, kita kan ASN, sudah ada anggarannya dari kementerian. Iya. Jadi sebelum patroli itu kesiapan kapal dan segala sesuatu sudah siap semua sebelum berangkat. Ya, terutama yang ya tadi ditanya itu ransum ya, makanan. Jadi sebelum kita berangkat kita sudah siapkan, kita beli mulai dari beras, minyak, ikan, sayur dan segala macamnya. Itu beli memang persiapan sekira sebulan, disimpan di ada namanya kulkas atau gandrum ya. Kalau mesin pendingin lah istilahnya kalau di kapal. Jadi sudah siap memang terkait makanannya di kapal. Kalau dimasaknya Pak Haji? Maksudnya ada jurusannya, ada memang khusus koki di kapal. Jadi di kapal itu ada 3 departemen.
Yang pertama itu navigasi, terus engineering. Nah, ini bagian pantry ini, bagiannya koki ya. Itulah yang masak-masak. Berarti harus pintar masak ya, supaya tidak bosan ya di laut ya. Jadi pegawai bea cukai itu bukan pintar saja tentang pabean dan cukai dan senjata, tapi pintar masak juga. Wah, mantap sekali Sobat Maraga. Kan itu patroli laut, tapi kan dasarnya ini Pak Haji kan istilahnya pernah jadi pelaut ya. Nah, paling lama itu melaut sampai berapa lama? Kalau berapa lama itu sama keluarga komunikasi bagaimana Pak Haji? Kalau yang paling lama yang saya rasakan berlayar itu sebelum di bea cukai, yaitu pernah saya 1,5 tahun baru balik. Wah, nggak membantu itu Pak Haji. Bukan membantu lagi, udah jadi batu karang. Batu karang. Ya lanjut Pak Haji. Bagaimana itu Pak Haji pengalamannya? Jadi kalau teknisnya kita ya, kalau untuk supaya nggak stres karena ini jangka waktu lama, nah, jadi kita isi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di darat. Jadi sama saja, di darat dan di laut sama saja. Cuma bedanya ya, satu kita di atas kapal ya, satunya di daratan gitu. Kapal patroli ini apa hanya untuk khusus digunakan untuk saat patroli saja atau bisa digunakan yang lain nih? Contohnya umpamanya saat bencana atau apa kita meminjamkan kapal patroli atau bagaimana? Ya, selain patroli laut, biasa kapal-kapal patroli kita gunakan untuk misi kemanusiaan, seperti biasa pencarian orang hilang di laut atau ada kapal tubrukan di laut, itu bisa kita digunakan atau dipakai oleh Basarnas, dipinjam pakai. Jadi kapalnya dan setimnya kita membantu ke sana. Oh, kayak yang kemarin Sriwijaya hilang itu ya? Ya, kita evakuasi kemanusiaan. Gitu, misi-misi seperti itulah untuk amal. Kesan saat bertugas patroli itu bagaimana Pak Haji? Kesan-kesannya sih bagi saya, kalau waktu masih masih muda. Sekarang kan masih muda Pak Haji. Oh, masih muda ya. Masih muda Pak Haji. Itu sangat berkesan. Oh iya, berkesan. Karena memang saya jiwanya senang di laut. Jadi bagi saya itu sesuatu banget, wow banget itu lah, dibandingkan bekerja di darat. Jadi tantangan hidupnya lebih besar di laut dibandingkan di darat. Pokoknya asik lah. Pokoknya asik lah ya. Punya jiwa petualang, di patroli laut lah tempatnya. Berarti teman-teman Sobat Maraga yang pingin istilahnya merasakan laut, coba aja daftar di bea cukai, siapa tahu jadi petugas patroli laut ya. Insya Allah. Oke Pak Haji. Nah sekarang untuk pengalaman kerjaan ini kan lumayan banyak nih. Nah untuk penghargaan sendiri pernah nggak Pak Haji dapat? Untuk banyak banget penghargaan sebenarnya kalau itu dikasih reward ya untuk setiap kegiatan apa yang kita lakukan. Tapi yang dapat sertifikat waktu itu hanya ada 2. Yang pertama dari Kanwil Bea Cukai Kalimantan bagian Timur dan Kanwil Bea Cukai bagian Selatan. Kalau yang dari Kanwil bagian Timur itu, waktu itu saya menangkap 4 kapal sekaligus. 4 kapal? 4 kapal. Isinya apa aja itu Pak Haji? Yang 2 kapal itu muatannya, yaitu orang Makassar bilang cakar. Oh cakar, baju bekas, pakaian bekas, balpres lah ya. Balpres, orang Makassar bilang. Nah, terus yang 2 kapalnya lagi muatannya itu kapal kayu hitam, muat kayu hitam yang dari Sulawesi Tengah mau dibawa ke Malaysia. Oh gitu ya Pak Haji. Iya. Jadi sekaligus 4 saya tegah, kemudian saya bawa ke pelabuhan yang terdekat waktu itu di Tarakan. Ya. Jadi kita prosesnya di Tarakan sampai ingkrah ya. Hebat ya Sobat Maraga. Ini senior kita ini pengalamannya sangat banyak. Kebetulan dapat istilahnya balpres itu udah termasuk barang larangan ya Pak Haji ya. Berarti jangan ya Sobat Maraga untuk menyelundupkan barang-barang itu. Jadi siap-siap saja kalau berani menyelundup, nanti berhadapan dengan Pak Haji Zainal. Pertanyaan selanjutnya Pak Haji. Nah ini kan berhubungan dengan layar di laut ya, berlayar di laut. Nah ada ini nih paradigmanya yang timbul di masyarakat nih tentang pelaut nih, kan istilahnya pelaut nih lama di laut, kesepian atau apa ini bagaimana Pak Haji? Paradigma yang timbul di masyarakat ini kebetulan tentang ini ya, nikah atau istilahnya ada istri kedua atau bagaimana itu Pak Haji menanggapi paradigma yang timbul di masyarakat ini bagaimana? Tentang khususnya pelaut ya. Iya sih. Jadi tidak seperti itu lagi sekarang. Oh, gitu ya. Rata-rata sekarang kan teman-teman sudah berakhlak.
Jadi di sekolah-sekolah pelayaran kita tuh dididik, dibina, ditempa bukan saja fisik dan mentalnya, tapi akhlaknya juga dibekali dengan ya, nilai-nilai agama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi pelaut sekarang beda dengan pelaut dulu, lebih bermoral dan berintegritas. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Contohnya kayak Pak Haji ini ya, Sobat Maraga perlu dicontoh. Oh ya, pertanyaan selanjutnya Pak Haji. Nah, ini kan patroli laut di laut. Pernah nggak kapal patroli lautnya rusak atau bagaimana, dan penanganannya bagaimana? Kan spesialisnya kan istilahnya Pak Haji ini kan mesin ya. Iya. Koki juru masak beda sendiri, nakoda beda sendiri. Istilahnya untuk pembagian tugas ini saat keadaan darurat seperti itu Pak Haji bagaimana? Oh ya, di kapal itu sendiri meskipun punya keahlian khusus, tapi di kapal itu kan satu keluarga, satu manajemen. Di dalam kapal itu sudah dikasih rate-nya, ada jabatannya mulai dari nakoda sampai paling bawah itu pelayan. Dalam setiap keadaan darurat, masing-masing unit atau jabatan ini mempunyai tugas masing-masing. Misalnya kalau ada kebakaran di atas kapal, di setiap jabatan itu atau personil itu yang menempati jabatan itu sudah mempunyai pos-posnya sendiri kalau ada keadaan darurat, misalnya kebakaran tadi atau kebocoran kapal atau ada orang jatuh di laut. Jadi sudah tahu di mana tempat-tempatnya kalau ada keadaan emergensi. Jadi tidak perlu lagi ditunjuk kok di sini, udah sini. Udah otomatis dia akan ke posnya masing-masing. Berarti pembagian tugas sudah jelas ya? Sudah ada drillnya namanya. Oh, drillnya. Nah, untuk ininya istilahnya keadaan darurat yang Pak Haji pernah alami itu seperti apa? Oh, sudah apa bocor kapal langsung Pak Haji las atau bagaimana? Udah banyak banget. Yang saya alami itu pernah kandas, pernah tubrukan, pernah juga mengalami kebocoran kapal. Nah, penanganannya bagaimana Pak Haji? Penanganannya tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada keadaan emergensi, masing-masing personil sudah punya tugas masing-masing. Pasti akan secepatnya akan menempati posisi-posisinya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Sekarang bea cukai istilahnya bea cukai kantoran ya, ngurusin kantor aja ya karena udah nggak di laut lagi ya. Nah, itu kalau Pak Haji bisa milih yang mana sih, sama alasannya apa? Apa alasan milih karir ini, pingin tetap jadi pelaut atau bea cukai pelaut atau bea cukai darat atau bagaimana Pak Haji? Oke, sahabat Maraga, kalau dikasih pilihan itu sih sebenarnya ya agak sulit ya. Tapi yang namanya tugas ya mau tidak mau kita harus laksanakan. Kalau itu perintah tidak boleh tidak. Oh, gitu. Tapi di laut itu ada istilah bagi kami semua pelaut, mau itu pelaut umum atau pelaut ASN yang berkecimpung di dalam patroli laut, ada namanya itu Jales Pepa Jaya Mahe. Maksudnya Pak Haji? Jaya di laut, jaya di darat. Oh, berarti jaya terus ya? Iya. Dimanapun. Ya, dimanapun kita ditugaskan, kita siap melaksanakan tugas itu. Apapun tugas itu. Oke Pak Haji, nah ini kan tentang patroli laut. Pernah tidak Pak Haji yang target atau istilahnya kapal yang kita incar nih pernah melakukan perlawanan tidak? Atau dia kooperatif atau bagaimana Pak Haji? Dan penanganan istilahnya pengamanan atas target tersebut bagaimana Pak Haji? Kita mau melakukan pemberhentian tapi tidak berhenti. Jadi kita sudah lakukan pemberitahuan tapi dimengerti juga. Akhirnya kita lakukan tindakan yang tegas. Ditembak atau bagaimana Pak Haji? Oh, enggak ditembak. Waktu itu kita masih melakukan tindakan tegas yang masih sedikit persuasif. Yaitu dengan melakukan ada namanya di kita itu water cannon. Water cannon. Nah, kita tembak pakai air dulu. Air pemadam, tapi yang bertekanan tinggi. Okay. Nah, waktu itu kita lakukan itu, tapi tidak juga berhenti. Okay. Akhirnya kita lakukan tindakan yang sedikit lebih tegas lagi. Okay. Menaikkan level ya? Iya, menaikkan levelnya, yaitu dengan tembakan peringatan ke atas. Oke, ke atas dulu ini, iya, Pak Haji. Sesuai dengan SOP yang diperuntukkan untuk senjata api. Ya, itu tembakan ke atas. Waktu itu tidak juga digubris. Akhirnya kita lakukan lebih tegas lagi, sedikit lebih tegas daripada itu, yaitu dengan melakukan tembakan ke arah kapal. Pelumpuhan. Oh, pelumpuhan maksudnya ke arah kapal? Ke arah badan kapal. Badan kapal ya. Ya. Waktu itu pertama kita tembak tiang atasnya dulu. Ternyata belum digubris juga. Akhirnya kita lakukan tindakan pengamanan agar supaya kapal ini tidak keluar dari
area perairan Republik Indonesia. Akhirnya kita tembak lambungnya. Jadi kita lakukan pencegahan dengan melakukan penembakan di lambung kapal agar supaya kapal itu bisa berhenti. Berhenti waktu itu? Waktu itu belum berhenti juga. Belum berhenti juga? Waduh, juga. Kapal ini dari apa ya Pak Haji? Oke. Akhirnya kita lakukan lagi tembakan yang kedua di lambung tersebut, jadi sedikit membuat lubang besar ya, supaya air itu masuk ke dalam. Akhirnya supaya bisa berhenti. Alhamdulillah pada saat tembakan kedua akhirnya dia berhenti karena air laut sudah masuk di engine roomnya mereka. Kalau perlawanan bagaimana Pak Haji? Untuk awaknya sendiri? Untuk awaknya sendiri waktu itu setelah kita sandarin, kita melakukan pengamanan, ternyata di antara mereka ada yang tidak mau menyerah dan melakukan perlawanan dengan membawa parang ya. Parang ya? Parang. Oh, kirain senjata juga mereka? Tidak, dia membawa parang, senjata tajam. Alhamdulillah selama ini sih belum pernah kami dapatkan yang membawa senjata api. Paling banter itu pakai petasan. Petasan ya? Ditembakkan ke kapal kita. Waktu melawan gitu dia prosedurnya bagaimana Pak Haji? Apa kita ancam atau? Tidak, waktu itu teman-teman kan karena sudah dibekali juga dengan bela diri militer. Jadi kalau untuk melumpuhkan penyelundup, ya alhamdulillah teman-teman masih mampu melakukan itu tanpa melakukan pelumpuhan menggunakan senjata api. Oke, dan kesan dan pesannya ini atau saran atau masukannya untuk Bea Cukai yang semakin baik bagaimana Pak Haji? Untuk khususnya di patroli laut ya Pak Haji, bagaimana? Kalau pesan saya untuk generasi di belakang saya, jangan pernah berkecil hati bahwa di Bea Cukai itu bukan di darat aja yang jaya, di laut pun kita bisa jaya. Yang penting hati kalian, iman kalian jangan pernah geper, bahwa dimanapun kita ditugaskan kita bisa berkarya di situ. Berarti istilahnya bertugas dengan penuh ini ya, tanggung jawab, dan ikhlas ya gitu. Nah, ada masukan nggak tidak untuk atasan-atasan atau istilahnya membuat organisasi kita lebih maju, khususnya untuk buat kru-kru patroli laut atau bagaimana Pak Haji? Oke, Sobat Maraga, ini pesan saya untuk pimpinan-pimpinan di pusat dan wilayah, agar sekiranya sedikit memperhatikan teman-teman yang di unit patroli, karena ada mindset beredar di kami di unit patroli khususnya di PSO di seluruh Indonesia, bahwa Bea Cukai PSO itu patroli laut adalah Bea Cukai kedua. Oh gitu. Jadi pesan saya untuk pimpinan dan rekan-rekan yang dimanapun berada yang sudah memegang wewenang dan tanggung jawab, tolong perhatikanlah saudara-saudara kita di PSO, khususnya ya. Karena ada beberapa juga itu di sana sudah sekian lama bertugas, belum juga bergeser, masih di laut terus ya? Masih di laut terus. Senang di laut kali minum air Pak Haji. Bukannya senang, bahkan ada yang sudah berumur tapi belum diklat, belum melaksanakan pendidikan teknis. Jadi tolonglah bagi pimpinan, perhatikanlah saudara-saudara kami di PSO. Oke Sahabat Maraga, itu tadi share pengalaman dari Pak Haji Zainal tentang patroli laut. Sampai ketemu di acara Basang berikutnya. Bye-bye.